BPJS itu memang sebetulnya bukan program asli, tapi itu program dari global. Kalau yang sekarang terjadi Bu, kekisruhan BPJS sekarang PBI ini, kalau Ibu melihatnya itu bisnisnya di mana sih Bu? Karena sebagai pasien tuh kayak di pingpong gitu. Iya. Loh, dilempar-lempar gitu. Karena sistemnya memang asuransi. Karena sistem asuransi itu tidak sepenuhnya BPJS ini uang premi yang dikumpulkan dan tambah lagi uang PBI atau uang Jamkesmas itu dikumpulkan. Ini apakah betul untuk rakyat? Karena di dalam perusahaan asuransi ini BPJS kayak perusahaan kayak negara dalam negara menurut saya. Dan dia mempunyai undang-undang yang sangat menangan, tidak bisa diaudit secara independen. Auditnya gimana gitu pokoknya, aduh enak banget ini. Nah, kemudian mereka bisa menginvestasikan uang yang terkumpul. Nah, dalam investasi ini kita nggak bisa mantau tuh. Iya, diinvestasikan kemana itu. Tidak bisa dipantau. Kalau uang Jamkesmas saya bisa dipantau dari detik ke detik. Tadinya kan dari Askesken, tapi dari Askesken ternyata ada kemungkinan bocor. Terus saya tarik bukan dari PT Askesnya ya. Bocornya itu bukan dari PT Askes it's okay bagus, tetapi bocornya dari rongrongan dari luar gitu. Akhirnya saya pindah. Uang Jamkesmas atau uang PBI itu saya titipkan di kas negara. Saya kas negara sehingga rumah sakit yang ngeklaim itu ngeklaimnya ke kesehatan. Kemudian kita kita cek bener nggak klaim ini. Kita punya auditor independen. Kok auditor tuh ya yang verifikator independen. Jadi sekarang ini verifikatornya itu dari BPJS, yang membayar BPJS, kan aneh. Nah kalau dulu saya punya verifikator independen. Menurut verifikator, tek ini udah oke, tanda tangan. Setelah tanda tangan, kita call ke kas negara. Ini sudah boleh kamu kirim uang. Uang langsung dari kas negara langsung ke rumah sakit yang mengklaim. Jadi tidak ada pengurangan, tidak ada perantara juga ya Bu ya. Sekarang bisa 6 bulan baru dapat, 3 bulan baru dapat. Nah kalau itu bisa lebih cepat dan lebih clear dan orang bisa memantau uang itu sudah berapa habisnya, sudah berapa ininya begitu. Transparan. Kalau ini kan yang sekarang kan PBI ini kan isunya karena pemutakhiran data. Nah kalau menurut Ibu benar-benar murni karena pemutakhiran data atau ada unsur politik? Menurut saya dua-duanya sih. Menurut saya sudah waktunya Pak Prabowo itu mengevaluasi apa betul kita butuh badan BPJS yang segitu gemuknya. Coba dicek berapa pengeluaran untuk BPJS ini. Gajinya aja ratusan juta, 500 juta apa 300 juta gitu ya Pak. Direktur-direkturnya. Nah itu, dan mereka sangat mewah. Ini kan uang rakyat. Kita biayain perusahaan asuransi. Ya, tapi sekarang di bawah presiden ya, di Badan Antara mungkin. Mending kalau untungnya ke Badan Antara masih kembali ke rakyat. Tapi kalau bagaimana kita memantaunya sangat sulit. Kenapa sih sistem saya kok nggak ada yang tanya, nggak ada yang mengevaluasi, nggak ada yang tolong dong. Udah berhasil 4 tahun. Harusnya idealnya memang untuk kesehatan rakyat Indonesia itu, kalau menurut Ibu lebih idealnya menggunakan sistem Jamkesmas yang sebelumnya daripada BPJS. Iya. Karena itu transparan. Tidak ada untuk investasi memang nggak ada. Tapi pure memang untuk rakyat. Ya, cuman ini kan ada yang rugi. Satu yang rugi yang korup. Orang-orang yang bisa mengambil uang BPJS untuk investasi. Kan orang-orang tertentu. Dan itu orang-orang kuat biasanya. Nah itu. Tapi kalau menurut Ibu, kan kalau BPJS kan tadi kan asuransi di mana rakyat yang harus membayar melalui asuransi. Kalau itu ditanggung oleh pemerintah, cukup nggak uang itu? Pertanyaan kamu bagus banget. Sebetulnya saya pernah tanya sama
direktur BPJS. Ibu itu butuhnya berapa sih? Kalau untuk BPJS sekarang ini antara 200 triliun, Bu. Akhirnya 200 triliun. Oke deh, kita ini 250 triliun. Emangnya pemerintah nggak kuat. Nggak usah rakyat bayar. 200 triliun ini dikelola dengan baik oleh Departemen Kesehatan, tapi dengan cara transparan seperti saya tadi. Khusus untuk jaminan kesehatan itu akan cukup. Saya dulu cuma berapa? Cuma 5 triliun untuk 76 juta. Oh. Sebetulnya cukup ya. Itu dengan segala macam bentuk penyakit, Bu ya. Saya yakin kalau manajemennya seperti yang saya bilang tadi cukup. Tapi ini nggak cukupnya kan karena untuk manajemen fee-nya aja berapa, untuk gedungnya berapa, untuk kesejahteraan yang memanage BPJS berapa, wah udah tolong dulu. Gajinya gede-gede. Gajinya gede-gede lah gitu. Ngiri kita. Tapi Ibu juga pernah bilang BPJS ini adalah satu sistem yang dipaksakan. Iya. Ya, gimana tuh Bu? BPJS itu memang sebetulnya bukan program asli. Tapi itu program dari global. Saya tahu persis itu. Ya itu tadi saya ceritakan ketika saya menghadap Jamkes, masa dikeroyok oleh lembaga-lembaga internasional. Lembaga internasional? Iya. Siapa, Bu? Lembaga internasional? Boleh? Biar terang nih, Bu. UNICEF, GTZ, WHO, semua ada 9 waktu itu. Saya seperti Waktu saya bilang, loh kenapa sih, kan ini uang kita sendiri untuk rakyat kita, kenapa Anda repot repot? Enggak, Anda harus pakai asuransi. Jadi sistem asuransi itu ditekankan betul. Dan sekarang saya berpikir dengan asuransi dalam keadaan ekonomi seperti sekarang ini, habis kita belum sembuh betul dari COVID. Kita masih meraba-raba ekonomi untuk menuju ke 8%. Menurut saya ekonomi kita belum baik-baik saja. Nah ini memberi beban tambahan pada rakyat. Sekarang iurannya misalkan 40.000 atau 25.000. Satu keluarga itu 4 orang atau 5 orang. Pendapatan mereka berapa? Satu bulan dikelongin itu. Saya dulu betul-betul berpikir itu rakyat miskin nggak usah bayar. Menurut saya dengan 250.000 itu semua kelas 3 gratis. Asal mau kelas 3 gratis. Kalau Anda pengen kelas 2 atau kelas 1, Anda harus membayar tambahan. Tambahan kamarnya lebih bagus, itunya lebih bagus. Ya namanya non medis co-sharingnya. Kalau medisnya, pemerintah tidak boleh membedakan antara pelayanan kelas 3 maupun pelayanan VIP, harus sama. Jadi dulu itu 250 triliun itu yang rencananya mau disediakan itu sebenarnya cukup ya untuk rakyat miskin, menurut untuk saya, meng-cover? Untuk sekarang ini 250 triliun. Hanya untuk yang miskin atau untuk semuanya? Untuk semuanya, tapi kan yang kaya-kaya kan nggak mau di kelas 3. Aku pilih yang kelas 1 aja deh, bayar berapa sih? Itu boleh seperti asuransi, semi asuransi. Gitu. Tapi untuk orang yang tidak mampu betul kelas 3. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau apalagi korupsi ini 300 triliun, korupsi itu 300 triliun yang belum dibongkar masih sekian, ada 1.000 triliun, itu rasa saya sangat sedih. Oke deh, kita tidak ngomongin tentang yang korupsi triliun. Kita ngomongin tentang cukai tembakau. 200 triliun. Iya. Cukup. Udah ketutup ya? Ketutup loh untuk biaya kesehatan saja. Jadi asal pemerintah itu mengelola pemerintahnya dengan baik, yang sekarang kita sudah mulai melihat ada suatu perubahan ke arah baik. Nah, kalau ini dipertahankan terus, maka untuk 250 triliun untuk pelayanan kesehatan gratis, itu menurut saya sangat logis. Iya. Tapi memang problem di Indonesia seperti yang kemarin kami sempat sama Pak Yudi Krisnandi, Profesor, dia bilang di Indonesia itu persoalannya tuh pengawasannya sih ya, yang lemah ya. Pengawasan berbagai macam kebijakan gitu. Tapi tadi Ibu sudah bicara soal COVID nih, Bu. Nah, kita sekarang masuk ke COVID.
Ini soal COVID juga menarik nih. Lagi rame juga Lagi nih rame juga kemarin nih. Bu, yang soal Epstein Files. Nah, Itu juga disebutin ada keterlibatan Bill Gates di dalam merekayasa gitu Bu. Menurut tanggapan Ibu gimana? Sebetulnya saya sudah sering sekali bicara di video saya di apa namanya di YouTube, di YouTube maupun di saya ngomong tentang hal, tapi saya nggak ngomong Epstein-nya, tapi ngomong peristiwanya itu sudah dari setahun yang lalu. Iya. Maka saya selalu bilangin apa namanya konspirasi ya sudah nggak apa-apa, tapi saya harus menyampaikan apa yang saya tahu. Nah itu pandemi itu memang dibuat. COVID itu bukan pandemi yang asli. Dan korban yang utama adalah Cina dan Amerika. Waktu saya ngomong begitu, geger. Ngawur banget masuk Amerika. Amerika kan yang bikin, bukan Amerika yang bikin. Bikinnya adalah non-state actors. Salah satunya Bill Gates. Non-state actors ya. Kemudian sekarang baru ketahuan tapi kalau dulu saya pernah tahun 2020 saya bilang awas jangan mau diberi vaksin yang dibuat oleh Bill Gates. Kemarin kan ada yang TBC itu waktu itu ada, Gimana tuh? Nah itu waktu itu belum ada, semua pada kaget saya ngomong begitu. Wah ramai banget. Ada ini, akhirnya saya dibilang, wah ini ibu konspirasi katanya. Ya udahlah, terserahlah, pokoknya saya sudah menyampaikan. Dan sekarang ternyata benar, kayak vaksin mRNA yang dari Pfizer ya. Ini saya bukan kata saya, tapi saya melihat laporan-laporan dari Amerika, melihat tulisan-tulisan dari Amerika bahwa setelah penyuntikan COVID ini suatu kejadian sudden death pada anak-anak muda meningkat. Kematian mendadak pada anak-anak muda meningkat. Terus kemudian cancer meningkat pesat sekali. Dan ada penelitian bahwa ternyata suntikan mRNA vaksin COVID-19 itu ternyata spike proteinnya bertahan di dalam tubuh kita sampai bertahun-tahun, sampai 3,5 tahun terakhir, data terakhir 3,5 tahun. Dulu Pfizer mengatakan kemungkinan hanya seminggu 2 minggu di dalam tubuh. Ternyata penelitian yang terakhir itu sampai 3,5 tahun masih menetap. Nah itu sangat merusak, itu bagian virus yang dipakai sebagai antigen dimasukkan dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita membuat antibodi untuk menetralisir itu. Kalau kemudian tubuh ini mencetak terus, nah lama-lama antibodi kita akan capek. Capek. Akhirnya nggak keceput itu, nggak ke ini semua. Jadi pertanyaan gini Bu, buat orang-orang yang kemarin COVID kemudian sudah vaksin, gimana dong Bu? Vaksinnya, kalau vaksin yang dari Cina sampai sekarang belum banyak laporan yang sangat buruk. Dari gitu Cina ya. itu apa Bu? Sinovac ya? Sinovac. Kalau yang jelas dicabut itu AstraZeneca. Karena sejarahnya gampang menggumpal. Itu terbukti dan sudah diakui oleh perusahaannya, dan perusahaannya dihukum di dalam pengadilan untuk membayar sekian gitu. Waktu itu pernah digugat juga Bu ya. Sekarang saya vaksinnya AstraZeneca. Sekarang masyarakat kita itu baik hati. Badan POM yang mengizinkan itu masuk ke Indonesia tanpa penelitian, nggak dia apa-apain. It's okay gitu. Ketua Badan POM-nya juga nggak mundur. Badan POM yang membuat izin itu diedarkan secara emergensi, apa? Jadi saran Ibu apa buat orang-orang yang sudah divaksin? Seharusnya kan Badan POM bertanggung jawab dengan obat yang diedarkan di seluruh Indonesia. Kalau sampai membahayakan, siapa yang harus bertanggung jawab? Badan POM dong. Badan POM itu kan saringan gitu. Waktu itu sudah diprotes nggak apa-apa. Selain Dan AstraZeneca ternyata apa, ditarik oleh sana. Cuman kita nggak punya catatan, yang celakanya itu nggak punya catatan. Selain AstraZeneca apa Bu? Nah, mestinya ada catatannya di KIPI, tapi KIPI nampaknya kurang
berperan di dalam. Ada sih Bu, waktu itu saya pernah nemuin kasus setelah suntik 1 minggu atau 2 minggu setelah suntik itu wafat orangnya, kata. Tapi selalu dibungkam. Iya, gimana ya Bu ya? Waktu itu saya ketemu, waktu itu saya pernah, pun kok saya ngomong juga waktu itu saya ngomong udah benar-benar gamblang gitu, ditotik. Tapi sekarang ternyata terbuka dengan abstain itu. Iya. Sekarang di mana-mana sudah terbuka. Iya. Ya tadi pertanyaan saya belum kejawab tuh. Buat orang-orang yang sudah divaksin gitu. Lanjut divaksin. Jadi harus apa nih kita nih untuk menjaga kesehatan gitu? Apa kita harus ke satu, periksa darah Anda dengan D-dimer. D-dimer di mana-mana ada itu di laboratorium. Itu D-dimernya diperiksa, kalau D-dimernya normal ya normal. Tapi kalau D-dimernya tinggi, Anda hubungi dokter. Anda butuh antikoagulan. Nah, kalau solusi yang sederhana, itu minumlah kunyit dan nanas. Ini penelitian seorang profesor. Yang profesor itu dengan penelitiannya sampai pernah mau dipenjara segala di barat sana. Nah, itu ternyata itu mengandung zat yang menetralkan pengentalan pembuluh darah itu. kunyit dan nanas. Kunyit dan nanas. Ini viralnya bisa. Bonggol nanas dan kunyit yang di blender terus di blender. Di blender apa mesti direbus dulu nggak Bu? Enggak usah. Nggak usah. Di blender aja berarti. Oke, kunyit dan nanas ya yang habis vaksin kemarin Covid ya. Oke. Ini viralnya habis ini. Harga kunyit sama nanas. Kunyit dan nanas naik. Tapi dulu kan juga pas zaman Covid suka ngerebus apa tuh? Jahe, kunyit itu tuh kayak jamu-jamuan apa? Iya. Apa namanya? Serai. Iya. Iya. Sama